أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا عجوزا في الغابرين, kecuali seorang perempuan tua atau istrinya yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Summa dammarna akharin. Kemudian kami binasakan yang lain. Wa amtarna alaihim mataran fasa'a matarul munzalin. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Kami hujani mereka dengan, ini sudah azab ya, azab bagi kaum Lut yang durhaka kepada Allah dan tidak percaya kepada Lut sendiri. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Sudah diberikan hujan batu. Siapa yang menghujankan batu? Ya Allah. Yang menimpakan kaum Lut itu, yang membinasakan kaum Lut itu Allah yang mengadakan hujan batu. Tapi mereka tidak sadar dan mereka tidak mau beriman kepada Allah. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Ya. Kok gitu? Sungguhnya Tuhan mereka. Selanjutnya ulang lagi 75 ya? Iya. Dan sungguh Tuhanmu dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Allah itu maha perkasa, maha penyayang. Dia perkasa, dia tunjukkan bahwa tidak ada kekuatan lain yang bisa menandingi kekuatan dia, itu perkasa. Tapi Allah itu penyayang. Kalau orang-orang yang taat kepadanya tapi disayangi oleh, ada yang kena hujan batu, ada yang tidak. Nah, seperti yang tadi itu perempuan tua, kecuali perempuan tua, ya kan? Karena perempuan tua itu tidak melakukan maksiat. Tapi yang muda-muda, yang LGBT melakukan sesuatu maksiat, maka dia kena hujan batu. Kallaba ashabul aikatil mursalin. Jangan kan? Penduduk apa? Penduduk Aikai. Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul.
Ya, penduduk Aikah itu adalah penduduk yang zalim tadi, yang tidak percaya kepada Allah, mendustakan. Qala lahum Su'aibun ala tattaqun. Ketika Syuaib berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Syuaib berkata kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa? Inni lakum rasulun amin. Sungguh aku adalah rasul kepercayaan, orang diutus kepadamu. Sungguh aku adalah perjalanan. Halaman 300. Kata siapa? Kata Syuaib. Bukan Ada gila diutus. ini, tak gila ini. Bukan pintunya. Nggak apa-apa. Mau pergi lagi ya baru tahu. Jadi kok diutus? Ayo diikuti. Kamu ke atas ya. Jadi rasul yang dipercaya itu kata Syuaib adalah aku ada rasul yang dipercaya oleh Allah. Ada yang bilang jangan. Wattaqullaha wa atiun. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Takwalah kepada Allah karena aku adalah utusan Allah, dan taat kepadaku. Wa ma asluku wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Nenek nggak biarin. Biarin. Kan teman setia itu. Tangan kanan dong. Tangan kanan dong. Tangan kanan dong. Tangan kanan. Ke kiri. Dari mana belajarnya? Pintar. Aduh, pintar banget itu. Aki ngecium. Kindel, kita ketawa gitu. Kita ketawa. Terus, ya. Sudah kan? Hmm. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Kata siapa? Kata si Syuaib kepada kaumnya yang membangkang. Wa ma as'alukum alaihi min ajzin in ajriya illa ala rabbil alamin. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Kata Syuaib kepada kaumnya, aku tidak minta imbalan, hanya memberikan peringatan, ajaran kepadamu, menyampaikan sesuatu kepada kamu. Imbalanku hanya dari Allah. Jadi segala sesuatu yang disampaikan oleh para rasul itu tidak ada imbalan. Jadi kalau ada orang mengharapkan imbalan dari orang yang disampaikan kepada dia adalah ajaran-ajaran Allah, nah itu imbalannya hanya didapat di dunia saja. Nanti di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Jadi tidak upah. Jadi kalau orang mengandalkan upah
melakukan sesuatu pekerjaan itu adalah upah, itulah sebagai imbalan di dunia dan saja, di akhirat tidak dapat. Jadi upah itu apa? Apapun bentuk jasa yang dilakukan, misalnya di rumah tangga atau di mana kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, tidak mengharapkan sesuatu, tapi mengharapnya hanya dari Allah, karena kita berbuat baik melakukan itu. Jadi ini adalah sebuah sindiran kepada orang-orang yang materialis, ya kan? Materialis. Orang materialis biasanya setiap apa yang dilakukan upah, selalu upah. Tetapi dia tidak dapat upah nanti di akhirat. Inilah satu kerugian bagi manusia. Apalagi menyampaikan ayat-ayat Allah kepada orang-orang yang mengharapkan siraman rohani, mengharapkan pencerahan terhadap ajaran ayat Islam. Dia menyampaikan, sudah itu dia mengeluarkan duit. Ya, yang mengeluarkan duit dapat pahala, tetapi yang menerima duit hanya dapat upah di dunia saja, di akhirat tidak dapat. Habis dia. Apa yang diharapkan di akhirat? Tak ada. Kenapa? Ini ayat bicara tentang masalah imbalan dan upah. Terus ayat 100 itu ya, 82. 181 tadi. Nih. Auful kaila wala takunu minal muksirin. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Menggunakan takaran. Jadi masyarakat yang didapati oleh Syuaib itu adalah masyarakat jahil semua. Masyarakat yang tukang bohong, masyarakat yang suka menipu, ya, baik di dalam perdagangan maupun penegakan hukum. Makanya sempurnakanlah takaran dan timbangannya. Itu yang dilihat oleh Syuaib. Wazinu bil qistasil mustaqim. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Timbanglah dengan timbangan yang benar. Maksudnya jangan sampai merugikan orang lain. Dalam bentuk apapun. Dalam bentuk materi ke, dalam bentuk ucapan ke, dalam ucapan pembicaraan. Bagaimana caranya kita kehadiran kita itu mengasihkan, menyenangkan orang lain. Kita jujur. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW terkenal dengan manusia yang paling jujur, manusia yang paling futonah, amanah. Itulah Nabi, karakternya Nabi. Jadi kalau kita berselawat kepada Nabi, yang diambil adalah kejujurannya, keamanahannya. Ya, amanah dipercaya, ya kan, oleh siapapun. Nah, jadi amanah futonah. Kalau dia menjadi pemimpin yang adil, kalau dia menjadi orang yang bicara adalah bicara yang baik-baik saja, tidak menyakitkan orang lain, tetapi menyenangkan orang lain. Itu yang harus ada, menjadi budaya kaum mukmin, pewaris dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tabakhasun nasa asya'ahum wala ta'su wala
mufsidin. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Kata jangan merugikan manusia. Kata Allah, jangan merugikan manusia dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk materialis maupun dalam bentuk hubungan sama manusia. Tidak boleh kita merugikan orang lain dengan kata-kata merendahkan, meremehkan, mencemooh, memfitnah. Itu tidak boleh, dilarang. Kalau dilakukan itu berarti kita sudah keluar dari konteks ayat ini. Nah, kemudian dan tidak boleh merusak di muka bumi. Orang yang merusak di muka bumi adalah manusia yang terkontaminasi dengan nafsu lawamah, nafsu yang untuk dirinya sendiri, nafsu yang tidak mutmainnah. Jadi jangan sampai kita harus waspadalah kenapa pakaian hidup manusia yang dipakai oleh manusia itu sampai akhir hayatnya. Ini yang harus dipelihara, dilestarikan. Tidak boleh merugikan orang lain, tidak boleh merusak. Jadi kata-kata yang seperti itu harus ada di dalam diri setiap orang mukmin. Kalau tidak ada di dalam diri mukmin, dia akan melakukan sesuatu leluasa. Jadi kita ada batas-batasnya dalam kalau bergaul dengan orang lain, tidak sembarangan. Wattaqul ladzi khalaqakum wal jibillatal awwalin. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu. Bertakwa kepada Allah yang menciptakan kamu dan umat-umat sebelumnya yang terdahulu. Siapa umat-umat yang terdahulu? Sejak dari Nabi Adam sampai Muhammad, ya kan? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Innama anta minal musahharin. Mereka berkata, engkau tidak lain hanyalah seorang orang yang kena sihir. Mereka berkata, siapa yang berkata? Adalah orang-orang yang disampaikan oleh Syuaib itu. Dibilang bahwa kamu ini adalah orang-orang yang kena sihir. Kita ini biasa-biasa aja kok. Melakukan kecurangan biasa aja, berdusta biasa saja, berbohong biasa saja. Kamu kok aneh sendiri menyampaikan ini tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuma, tidak boleh merusak. Kan udah biasa sejak dari nenek moyang kita pakai seperti itu. Jadi bilang dibalik oleh mereka itu bahwa yang kena sihir adalah si Syuaib yang menyampaikan kebenaran itu. Wa ma anta illa basarum misluna wa inna zunnaka laminal kadhibin. 86. Dan engkau hanyalah manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin engkau termasuk orang-orang yang berdusta. Jadi orang-orang yang disampaikan oleh Syuaib itu, kau itu kan seperti kami juga. Kau juga pembohong juga, dibilang begitu. Jadi
Orang yang sudah terkunci hatinya untuk kebaikan dia seperti itu ngomongnya, bela diri terus. Kamu kok, kamu yang pendusta, kita tidak pendusta. Wa asqita alaina kisafam minas samai in kunta minas shodiqin. Maka jauhkanlah kepada kami gumpalan dari langit jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Ya, jauhkanlah dari kami gumpalan dari langit. Kalau memang ada kamu dapat wahyu dari langit, kalau kau termasuk orang-orang yang dia tidak terima apa yang disampaikan. Sadaqallahul azim. 108 7 187